Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman sobat kunci semua. Bersama saya Farhan Al-Fahdi. Seperti biasa kita akan berdiskusi bersama dalam seri Filsafat Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang epistemologi filsafat Islam. Pada kesempatan kali ini diskusi kita akan berfokus kepada beberapa tema. Di antaranya adalah definisi daripada epistemologi itu sendiri. Yang kedua adalah alat-alat pengetahuan, perangkat pengetahuan yang kita fungsikan untuk menserap pengetahuan-pengetahuan. Yang ketiga, kita akan mendiskusikan tentang pembagian ilmu pengetahuan. Pembagian pengetahuan menurut para filosof muslim. Dan terakhir adalah bagaimana nilai kebenaran daripada pengetahuan itu sendiri. Diskusi ini sangat penting mengingat kita membutuhkan kepada satu dasar teoritis dan filosofis untuk pengetahuan kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel YouTube ini agar Anda semua bisa menikmati seri demi seri kajian kita. Mari kita berdiskusi bersama. Epistemologi adalah secara sederhana bisa kita pahami dengan teori tentang pengetahuan. Tetapi ini harus dibedakan juga dengan istilah filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu biasanya tidak hanya berbicara tentang epistemologi, tetapi juga berbicara tentang bagaimana filsafat itu membangun sains. Nah, biasanya filsafat ilmu itu dihubungkan dengan ilmu pengetahuan saintifik. Tetapi epistemologi yang kita maksud di sini adalah epistemologi yang berhubungan dengan filsafat Islam. Para filosof sudah banyak berbicara tentang teori-teori pengetahuan. Yang sebenarnya epistemologi itu tema yang belum mendapat perhatian besar para filosof muslim klasik. Di dalam tradisi filsafat Islam klasik, epistemologi didiskusikan secara berbaur dengan tema-tema logika dan tema-tema metafisika. Tetapi setelah perkembangan filsafat barat, epistemologi didiskusikan secara mandiri untuk kepentingan pengembangan ilmu-ilmu saintifik dan teknologi. Nah, sehingga butuh satu dasar filsafat pengetahuan secara khas. Nah, tetapi di dalam filsafat Islam ini menjadi kurang mendapat perhatian. Bukan berarti tidak pernah ada diskusi tentang epistemologi. Nah, bagaimana teori ini atau istilah-istilah itu didiskusikan para filosof? Yang banyak mendiskusikan itu sebetulnya adalah para logikawan. Di kajian-kajian logika, pengetahuan itu atau ilmu itu banyak didiskusikan, banyak diwacanakan, didefinisikan. Apa yang bisa kita definisikan tentang pengetahuan? Pengetahuan menurut para logikawan itu adalah hadirnya bentuk sesuatu di dalam pikiran kita. Huduru suratu syai' fi dzihni. Hadirnya atau terabstraksikannya bentuk sesuatu yang tercerap oleh panca indera kita di dalam pikiran-pikiran kita. Itulah yang disebut dengan pengetahuan. Sehingga apa yang disebut dengan epistemologi? Apa yang disebut epistemologi itu adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang bagaimana akal pikiran kita mengabstraksikan bentuk-bentuk segala sesuatu dan bagaimana kita menyusun pengetahuan-pengetahuan itu secara lebih baik, kokoh, dan bagaimana kita menilai pengetahuan kita benar atau salah. Nah, itulah satu epistemologi. Apa saja perangkat yang kita miliki untuk mengetahui bagaimana kita mengetahui sesuatu? Atau bagaimana akal pikiran kita mengabstraksikan bentuk-bentuk sesuatu sehingga kita memahami atau memiliki konsep tentang sesuatu itu. Setidaknya kita harus memahami alat-alat apa saja. Yang pertama adalah panca indera. Nah, panca indera itu adalah alat yang paling mendasar di dalam sistem atau teori pengetahuan
Dan ini diakui oleh para filosof. Para filosof itu ada ungkapan, la ilma liman la hissun lahu. Tidaklah ada pengetahuan bagi siapapun yang tidak memiliki panca indera. Sederhananya begini, ada 4 orang buta dari sejak kecil dikenalkan dengan seekor gajah. Keempat-empatnya tidak pernah mendapatkan informasi tentang seekor gajah itu seperti apa. Nah, maka dihadapkanlah, informasinya hanya sederhana. Di depan Anda semua ada seekor gajah, silakan sentuh. Yang satu pegang gajah bagian kakinya, yang satu pegang gajah bagian belalainya, yang satu pegang gajah bagian perutnya, dan yang satu pegang gajah bagian ekornya. Apa yang terjadi? Yang terjadi 4 orang ini memiliki konsepsi tentang gajah yang tidak sama. Yang satu bilang gajah itu seperti tiang karena dia pegang kaki. Yang satu gajah itu seperti ular karena dia pegang belalai. Yang satu bilang gajah itu seperti tong karena dia pegang perut. Yang satu bilang gajah itu kecil, berbulu karena dia pegang ekor gajahnya. Apakah mereka salah dalam hal ini? Dalam hal ini mereka tidak salah karena mereka memegang bagian-bagian dari gajah. Tetapi persoalannya adalah apakah yang diungkapkan mereka ini merupakan konsepsi tentang gajah yang sempurna dan utuh. Kalau kita katakan kalau yang kita pinta adalah konsepsi gajah yang utuh dan sempurna, tentu informasi yang mereka katakan tentang gajah itu keliru, tidak tepat. Karena tidak benar jika kita mengatakan sesuatu atau mengkonsepsikan sesuatu hanya sebatas dari bagian-bagiannya saja. Di sinilah problem. Kalau kita panca indera kita tidak berfungsi, maka kita akan memiliki pengetahuan yang tidak utuh. Nah, yang kedua adalah akal. Akal itu adalah perangkat pengetahuan yang dengannya kita bernalar, yang dengannya kita memahami segala sesuatu, yang dengannya kita memutuskan, menghukumi sesuatu itu, menilai benar salah, akal. Ketika kita memahami seekor gajah dengan keadaan kita yang sempurna, panca indera kita sempurna, maka kita memahami wujud seekor gajah seperti apa. Disitulah akal kita berpikir dan akal kita menimbang. Maka ketika kita melihat seekor kambing, tidak akan pernah kita katakan itu gajah. Karena akal kita menyimpan konsepsi yang sudah benar berdasarkan serapan panca indera kita tentang seekor gajah yang utuh. Kita tidak akan salah mana kambing dan mana gajah. Nah, apa yang menyebabkan kita bisa memilah itu dengan baik dan benar, itu adalah akal. Akan menimbang kita. Yang ketiga adalah daya khoyal. Daya khoyal itu jadi alat pengetahuan kita. Misalkan begini, ada ungkapan seekor gajah sedang mandi di sungai. Padahal kita tidak melihat seekor gajah yang mandi di dalam sungai. Bagaimana kita bisa memahami ungkapan itu? Kalau kita tidak pernah mampu mengimajinasikan rupa, bentuk, kondisi, situasi, bagaimana kita menghubungkan konsep gajah, gambar gajah dengan sungai dan konsep tentang berendam. Sebetulnya gajah, berendam, sungai di dalam itu memiliki konsep sendiri-sendiri. Tetapi akal kita menerima informasi itu dan langsung mengabstraksikan dan hasilnya bisa menghayalkan seekor gajah yang tengah berendam di sungai. Maka khayal ini membentuk imajinasi. Walaupun kita tidak bisa melihat seekor gajah yang sedang berendam di sungai, kita bisa mengerti. Contoh lain, seorang pelukis itu dia bisa melukis lukisan yang indah karena dia memiliki imajinasi tentang objek yang mau dia lukis, meskipun dia tidak melihat objeknya. Nah, imajinasi inilah menjadi sumber pengetahuan kita. Nah, yang ketiga itu imajinasi. Yang keempat adalah di dalam istilah kita Islam itu, filsafat Islam itu dikenal dengan wahmun. Wahmun itu juga menjadi alat pengetahuan. Dia berhubungan dengan perasaan. Misalkan ada seorang yang menangis. Bagaimana kita bisa tahu itu sedih kalau kita tidak merasakan? Nah, kita tahu seseorang yang sedang menangis itu sedang sedih karena kita memiliki perasaan itu. Kita kan tidak pernah mengerti kenapa seseorang, misalkan kenapa kita lari ketika berhadapan dengan seekor harimau. Karena waham itu. Waham itu apa? Karena kita punya perasaan takut.
Sehingga kita tahu ketika kita berhadapan dengan seekor harimau, kita takut, ada rasa takut, maka kita bisa berlari. Dan terakhir itu adalah intuisi. Di dalam istilah para filosof, intuisi itu disebut dengan hadas. Hadas itu adalah intuisi, yakni potensi-potensi atau kekuatan manusia pada jiwa manusia yang dengannya dia memahami tanpa bantuan panca indera. Itu adalah intuisi. Nah, ini kadangkala disebut juga dengan indera keenam. Indera keenam di dalam filsafat Islam atau intuisi menjadi bagian terpenting dalam sistem pengetahuan kita. Selanjutnya, kita akan mendiskusikan tentang bagaimana pengetahuan, pembagian-pembagian tentang pengetahuan menurut kategori filsafat Islam atau yang dibicarakan oleh filsafat Islam. Para filosof Muslim itu mendasarkan kepada bagaimana objek pengetahuan itu hadir di dalam akal pikiran kita. Itu adalah satu dasar daripada pondasi. Maka di dalam filsafat Islam pengetahuan itu dibagi menjadi dua, yaitu ilmul huduri dan ilmul husuli atau ma'rifatul huduriyat dan ma'rifatul husuliyah. Ma'rifat atau pengetahuan huduri itu adalah satu pengetahuan di mana objek pengetahuan itu hadir di dalam diri subjek, di dalam pikiran kita, di dalam akal kita. Dia hadir sendiri tanpa perantaraan. Jadi sekali lagi ilmu huduri itu adalah hadirnya objek pengetahuan di dalam diri atau subjek pengetahuan itu atau di dalam akal kita tanpa perantaraan apapun. Seperti kita mengetahui, mengenal diri kita sendiri. Kita tahu, kenal tentang diri kita. Itu kan tanpa didefinisikan oleh siapapun, kita tahu inilah kita. Pengetahuan kita tentang diri kita itu tidak sebatas kepada wujud fisik kita saja. Kalau kita bercermin, misalkan kita melihat rupa wajah kita, itu adalah bukan lagi ilmu huduri. Karena sudah melalui perantaraan panca indera. Sehingga kita bisa mendeskripsikan wajah kita seperti apa. Tanpa melihat pada cermin pun, kita mengenal diri kita seperti apa. Makanya kadangkala ada luapan emosional kita mengatakan, kamu tidak pernah mengerti aku itu seperti apa. Itu adalah ungkapan hadirnya diri kita di dalam diri kita sendiri. Maka ada istilah ittihadul ma'lumat bil alim. Ittihadul alim bil ma'lum. Bersatunya subjek pengetahuan dan objek pengetahuan di dalam filsafat Islam. Tentang perasaan sedih, perasaan takut, perasaan cinta. Siapa yang bisa mendefinisikan rasa cinta? Apakah rasa cinta itu bisa digambarkan melalui objek panca indera kita? Tidak. Anda tidak bisa mendeskripsikan kepada orang ketika Anda mencintai seseorang. Dan Anda tidak butuh kepada informasi dari orang lain kalau Anda sedang menjatuh cinta. Bisa nggak? Apakah Anda butuh orang lain untuk menjelaskan kepada Anda kalau Anda sedang mencintai seorang gadis? Oh tidak. Anda sendiri yang tahu Anda sedang mencintai seseorang. Cinta itu disadari oleh jiwa kita. Perasaan itu masuk ke dalam kategori-kategori ilmu huduri. Konsep-konsep, bentuk-bentuk rasional di dalam imajinasi kita tanpa melihat bentuk benda luarnya, tetapi kita sudah tahu. Itu adalah ilmu huduri. Dia hadir. Dia itu adalah knowledge by presence. Itu adalah ilmu huduri. Dan yang kedua adalah ilmu husuli. Ilmu husuli itu adalah pengetahuan atau hadirnya objek pengetahuan di dalam benak kita karena bantuan perantara. Karena perantara sesuatu, terutama sekali perantara panca indera. Kita melihat sebuah apel, kita tahu ini adalah apel. Rupa, bentuknya, warnanya, rasanya seperti apa. Sehingga kita bisa mengabstraksikan di dalam pikiran kita, apel itu seperti apa. Yang mengabstraksikan apel itu adalah akal kita. Lalu akal kita membuat rekayasa, citra daripada objek akal itu.
dalam rupa imajinasi kita. Nah, maka hadirlah objek apel di dalam akal kita, di dalam jiwa kita. Sehingga kita tidak bisa salah. Kalau Anda dibawakan buah nanas, maka Anda tidak akan menyebut itu apel, karena Anda tahu apel itu seperti apa. Nah, itu adalah ilmu husuli. Ilmu husuli juga menyertakan penilaian-penilaian terhadap pengetahuan. Apakah pengetahuan itu benar atau tidak. Nah, maka ilmu husuli berhubungan sekali, terikat erat dengan proposisi-proposisi. Misalkan, apel Washington itu merah. Nah, kita mendeskripsikan warna apel dengan warna merah. Bagaimana Anda bisa mengenalkan konsep apel Washington yang merah yang Anda ketahui di dalam benak Anda kepada orang lain tanpa ada proposisi? Proposisi itu apa? Proposisi itu artinya konstruksi subjek dengan predikat. Predikasi kepada subjek yang bisa kita padankan di dalam konsep linguistik, konsep-konsep kebahasaan. Anda juga di samping predikasi, proposisi bisa berupa suatu justifikasi, satu penetapan hukum. Apel Washington yang berwarna merah itu manis. Nah, maka ungkapan manis itu adalah ketetapan hukum Anda. Anda menghukumi rasanya manis, enak, bagus, indah, benar, salah, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ilmu husuli itu dibagi lagi menjadi dua. Tasawur, yaitu konsepsi, dengan tasdiki, yaitu afirmasi. Ilmu tasawur dan ilmu tasdiki. Itu biasa kita kenal di dalam diskusi-diskusi ilmu logika atau ilmu mantik. Apa yang bisa kita pahami dengan tasawur? Tasawur itu artinya terekamnya sesuatu objek pengetahuan kita di dalam benak dalam rupa konsep-konsep, maka dikatakan konsepsi. Kita mengkonsepsikan, membangun konsep tentang objek indrawi kita. Dibangun konsepnya di dalam akal pikiran kita, maka itu menjadi tasawur. Nah, sementara yang tasdiki itu artinya menetapkan hukum dan putusan-putusan terhadap objek pengetahuan kita dalam bentuk proposisi-proposisi. Nah, itu adalah tasdiki. Nah, tasawur itu berhubungan dengan objek khayali. Dia memiliki konsep khayali, dia juga memiliki konsep indrawi. Dia gabungan daripada konsep indrawi kita yang terserap dalam panca indera, lalu tersusun di dalam daya hayal kita, imajinasi kita. Nah, sementara tasdiki itu berupa proposisi-proposisi. Baik bisa berupa deskripsi dan bisa juga berupa afirmasi atau putusan-putusan benar salah, baik buruk. Nah, itu ada pada tasdiki. Lalu bagaimana kita bisa mengukur benar salah satu pengetahuan? Kebenaran itu adalah terhubungnya atau terciptanya, terbangunnya relasi antara konsepsi akliyah kita dengan fakta-fakta di luar indrawi kita. Seperti tadi 4 orang yang buta melihat atau meraba seekor gajah. Apa yang diungkapkannya? Gajah itu tiang. Itu adalah proposisi yang dikatakan oleh seseorang yang buta memegang gajah bagian kakinya. Gajah itu seperti tiang. Proposisi ini benar salah? Ungkapan ini benar salah? Tentu itu adalah tidak benar. Kenapa? Karena tidak terbangun relasi yang tepat antara apa yang dia ungkapkan dalam bentuk bahasa sederhana itu dengan konsepsi kita tentang gajah. Ada orang mengatakan, apa itu apel? Apel itu buah yang rasanya manis. Apakah proposisi benar atau salah? Tentu proposisi ini tidak sepenuhnya benar. Karena dia hanya menyebutkan bagian daripada rasa apel. Sehingga tidak bisa mewakili konsepsi tentang apel. Benar dan salah pengetahuan kita itu diukur oleh relasi antara konsepsi akliyah dengan konsepsi indrawi. Kalau terjadi relasi yang utuh antar kedua ini, maka pengetahuan kita adalah benar. Nah, di dalam diskusi-diskusi filsafat pengetahuan, misalkan para filosof empirisme yang lebih mengedepankan pengetahuan indrawi, membatasi kebenaran itu hanya pada citra-citra indrawinya saja. Jadi dia menafikan
adanya wujud-wujud zihni, wujud-wujud mental, eksistensi mental itu menurut mereka itulah tidak benar. Lalu bagaimana mereka bisa mengatakan atau bisa mengakui rasa takut itu adalah ada? Bagaimana dia bisa membenarkan kemampuan seorang pelukis yang mampu melukis secara realistik padahal dia tidak melihat objek? Bukankah itu berdasarkan kepada daya-daya khayalnya, imajinasi yang dia miliki di dalam akalnya? Seorang pelukis yang melukis seekor harimau secara realistik, dia sama persis dengan seekor harimau yang hasil lukisannya itu, padahal dia tidak melihat seekor harimau. Dari mana sumber pengetahuannya? Seorang pelukis mengandalkan pada kekuatan imajinasinya, potensi-potensi imajinasinya. Tetapi ternyata hasilnya ada realistis. Pertanyaannya, apakah seorang pelukis itu tidak memiliki konsepsi imajiner, citra imajiner tentang seekor harimau yang tidak realistis di dalam akal pikirannya, di dalam benaknya? Karena hadirnya citra harimau di dalam jiwa seorang pelukis, lalu terbentuk gambarnya secara imajiner, maka si pelukis bisa menggambarkan lukisannya itu dengan baik dan benar sehingga mirip sama persis. Nah, hadirnya rupa seekor harimau di dalam jiwa si pelukis itu, lalu dia menggerakkan tangan-tangannya untuk melukis, itu adalah ilmu huduri karena pengetahuannya hadir di dalam jiwanya. Nah, tetapi ketika diekspresikan dalam bentuk lukisan, maka ditransformasikan dari ilmu huduri tertransformasi menjadi ilmu husuli karena sudah melalui perantara-perantara lain, yakni fisik. Maka dia lukiskan seekor harimau. Nah, sehingga ada hubungan yang kuat antara ilmu huduri dengan ilmu husuli. Keduanya memiliki hubungan seperti pelukis tadi itu. Nah, aktivitas psikologi, aktivitas alam bawah sadar yang menggerakkan tubuh kita. Kalau dia pelukis menggerakkan tangannya untuk bisa mereka citra-citra imajinernya, itu adalah ilmu huduri. Nah, begitu ditransformasikan ke atas kanvas dan menjadi sebuah lukisan indah, maka sudah berubah menjadi husuli. Lukisan itu sudah menjadi husuli, karya ilmu husuli. Itu satu hubungan keduanya itu. Maka pengetahuan itu menjadi ajeb. Sehingga filsafat Islam tidak hanya meyakini pengetahuan yang bersifat spiritual, tetapi juga mengakui pengetahuan yang bersifat empirik. Filsafat Islam mengakui adanya pengetahuan rasional, juga mengakui adanya pengetahuan yang empirik. Dan tentu ini membedakan filsafat Islam dari filsafat Barat yang hanya membatasi pada pengetahuan yang bersifat empirik dan menafikan pengetahuan yang bersifat rasional. Rasionalisme yang dimiliki oleh filsafat Barat itu adalah rasionalisme yang terbatas kepada daya serap panca indera saja. Hanya mengandalkan itu. Sehingga apa yang ditangkap di dalam sistem filsafat Barat, objek pengetahuannya, meskipun dengan paradigma rasionalismenya, hanya terbatas kepada fenomena-fenomenanya saja. Tanpa memahami wujud atau eksistensi yang realistis di dalam jiwa. Nah, itu sudah keterbatasan filsafat Barat. Nah, oleh sebab itu, filsafat Islam tidak pernah ketinggalan dengan paradigma-paradigma filsafat Barat. Semoga video ini memberikan manfaat bagi Anda semua. Jangan lupa komentar Anda, pertanyaan-pertanyaan Anda, kami menantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.